nyanyi pujian bagimu. Biar ini menjadi dupa yang harum dari hatimu yang paling jujur. Walaupun suaramu mungkin tidak merdu sebelahmu, tetanggamu, you know what, it doesn't matter. Dan layak Puji, biar Tuhan yang menikmati penyembahan yang paling tulus mengalir dari hatimu yang paling dalam. Ucapkan syukur kalau engkau masih bernafas. Ucapkan syukur kalau engkau masih berpakaian dan tidak telanjang. Ucapkan syukur kalau Tuhan masih percayakan engkau pekerjaan. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar dan hanya namamu yang layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih kalau nafas Tuhan masih percayakan kami miliki. Masih berdiri tanpa bantuan, ini bukti Tuhan masih menjaga kehidupan kami. Besok pagi kami bisa bekerja, terlepas dari penghasilan kami cukup atau jauh daripada cukup. Itu bukti Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan setia kepada hal-hal yang kecil, sehingga pada saatnya Tuhan bisa mempercayakan kami perkara-perkara yang lebih besar. Pagi hari ini kami punya banyak alasan yang bisa kami pakai untuk bilang terima kasih. Terlepas dari apapun yang kami sedang gumuli dan tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa bahwa tidak seorang pun yang ada dalam ibadah ini yang luput daripada jamanmu, luput daripada perhatian surga yang dirasakan dan mereka bisa alami pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara pada kami semua sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Percaya firman-Mu tidak terbatas. Hadirat-Mu tidak akan terhalangi oleh apapun juga yang sedang kami alami. Kami serahkan semuanya sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan kami beribadah dan menyembah Tuhan tanpa terhalang oleh apapun juga. Kami berjanji segala puji syukur hormat malam hari ini atas apapun yang akan terjadi dalam hidup kami. Hanya milik satu nama. Itu nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin dan amin. Hey, selamat malam Grow Community Church, apa kabar semua? Bagaimana kalau kita ucapkan terima kasih pada semua yang sudah melayani kita sepanjang hari ini. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pastor Andy, Pastor Lia, and all the pastors. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu. Buat saya sebuah kehormatan selalu ada di tempat ini. I honor the leadership, all pastors yang ada di tempat ini. Saya bersyukur punya pertemanan secara pribadi dan bisa berkenalan dengan mereka semua. Dan hey, happy anniversary to Pastor Andy dan Pastor Lia. 29 tahun, bukan sesuatu yang mudah dicapai. 29 tahun mempertahankan pernikahan. Menikah 29 tahun dengan satu orang gak gampang saudara. Ya, yang amin cuman yang 29 tahun sih, yang lain. Saudara, zaman sekarang mempertahankan pernikahan bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena banyak yang give up di tengah jalan, banyak yang merasa, emang kenapa kalau gue nyerah, kan gitu kan. Emang cuman boleh sekali aja, gitu kan. Jadi, tapi karena malam hari ini bukan tentang pernikahan, jadi saya tidak melanjutkan statement tadi. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang Tuhan persatukan tidak baik dan tidak boleh diceraikan, itu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan dia menganjurkan atau memerintahkan kita untuk mempertahankan sekali menikah, itu seumur hidup kita saja. Jadi kalau saudara punya pendapat yang lain,
before saudara menikah, saya sih anjurkan saudara mempelajari sangat dalam dulu. Sebelum saudara kemudian ya nyoba-nyoba saja. Karena ini bukan minyak kayu putih yang saudara bisa coba-coba saja. Yang nggak ngerti itu nggak apa-apa, it's okay saudara. Saudara siap terima firman Tuhan? Saya pertama kali melayani, mungkin banyak dari saudara yang belum pernah kenalan dengan saya, mungkin akan harus terbiasa dengan cara saya menyampaikan firman Tuhan. Latar belakang saya insinyur, jadi saya akan coba membedah dan meneliti firman Tuhan, memakai nalar dan logika yang Tuhan berikan pada kita sebagai manusia. Ada banyak yang bilang kalau percaya sama firman Tuhan gak usah dipakai akal pikiran. Saya bilang saya tidak setuju karena Tuhan menciptakan pikiran kita dan dia tidak keberatan kalau kita pakai akal kita untuk menelaah firman Tuhan. Bahkan Tuhan itu tidak menentang untuk kita berpikir kritis terhadap apa yang dia tuliskan. Saya tidak tertantang untuk kasih saudara atau pikiran ini. Banyak orang bilang ini, 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang gak usah dipikirkan. Karena kalau dipikirkan nggak masuk akal, betul nggak saudara? Memang nggak bakal masuk akal. Tapi bukan berarti kalau tidak masuk di akal kita, tidak boleh kita pikirkan. Karena banyak guru sekolah minggu berusaha mengecilkan apa yang begitu besar sehingga muat di akal manusia. Ikannya bukan ikan kecil, ikan paus. Ya masuk di akal. Iya dong. Tapi kan gak ada makan siang anak itu ikan paus kan. Kan itu makan siang anak. Jadi hanya karena itu begitu besar tidak muat di akal kita, bukan berarti itu tidak bisa terjadi. Dan kasih saudara clue saja. Banyak orang berpikir Yesus yang mendoakan 5 roti dan 2 ikan setelah Yesus berdoa, gabung 2 roti dan ikan jadi banyak sekaligus. Saya yakin itu bukan itu yang terjadi. Karena kalau itu yang terjadi, pasti Alkitab kita mencatat bahwa Yesus setelah berdoa tenggelam di dalam tumpukan roti dan ikan. Dan murid-muridnya harus kemudian panik menggali karena takut Yesus kehabisan napas tertimpa roti dan ikan. So itu tidak terjadi dan pertanyaannya kapan jadi banyaknya? Itu pertanyaan yang saya sisakan untuk orang yang pakai akal. Untuk menyelami mujizat yang tidak masuk akal. Itu kesempatan yang lain kalau saya diundang kembali. Kalau saudara gak suka saya malam hari ini mungkin juga pasti Edi gak akan undang saya kembali. Anyway, bukan marketing sih saudara. Ini kayaknya pendeta kok belum apa-apa udah marketing mengundang dirinya kembali. Tuhan tidak keberatan untuk kita pakai akal kita untuk meneliti firman Tuhan. Dan saya temukan semakin kita kritis kepada firman Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan itu semakin dalam. Dan semakin kita takjub kepada apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Amen. Nah tapi karena tema kita hari ini bukan 5 roti dan 2 ikan, tetapi tentang what would Jesus do in ministry. Kita belajar dari apa yang Yesus lakukan, mengajarkan tentang atau mencontohkan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya melayani kita di 3,5 tahun dia melayani kita sebelum dia disalibkan. Kita akan mulai hari ini membaca dari Yohanes pasal ke-13 dan kita akan fokus kepada apa yang Yesus teladankan di dalam kehidupannya dalam pelayanan dia 3,5 tahun di muka bumi ini. Pasal ke-13 Yohanes ayat ke-15 berkata sebenarnya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Semua orang bilang teladan. Dia bilang aku sudah memberikan sebuah teladan kepada kamu supaya tujuan dia berikan teladan itu supaya kamu apa? Juga berbuat yang sama. Alasan Tuhan Yesus memberikan teladan supaya saudara dan saya meneladani atau mencontohi melakukan yang persis sama apa yang dia lakukan. Itu tujuannya dia berikan teladan supaya kamu telah atau berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah itu di ayat ke-15 dia bilang aku memberikan teladan. Di ayat ketiga, kalau kita mundur atau maju sedikit atau mundur sedikit di pasal yang 13 ini, kalau saudara mau baca, nanti saudara bisa baca di rumah. Ayat ketiga, saya mau kutip kalimat ini. Dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saya mau saudara perhatikan sebentar. Dikatakan Yesus tahu Bapanya di surga menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Menurut saudara segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu. Everything. Segala sesuatu diserahkan kepada dia dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Statement yang sangat sederhana, tapi sangat fundamental. Tahukah saudara bahwa salah satu pertanyaan psikologis yang sering kali kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, gue ini siapa? Gue ngapain di sini? Dari mana gue datang? Dan kemana gue pergi? Betul gak saudara? Pertanyaan yang sangat fundamental yang setiap kita secara psychologically tanyakan. Gue ini sebenarnya siapa? Betul sih, gue anak orang tua gue. Tapi sebenarnya gue di sini ngapain? Yang memberikan kepuasan hidup saudara bukan karena saudara punya banyak titel, keberhasilan, kekayaan, posisi, kuasa, tidak mampu memberikan kepuasan ke dalam batin dan jiwa kita selain tahu why am I here? Ngapain saya di sini? Kepuasan yang terdalam yang bisa kita dapatkan dalam hidup bukan datang dari materi. Bukan dari materi, tidak perlu. Tapi datang dari keyakinan dan pengetahuan bahwa saya tahu kenapa saya ada di sini dan untuk apa saya ada. Waktu saudara penuhi itu, saudara lakukan itu memberikan kepuasan yang terdalam, yang hanya fulfilling the purpose of God bisa berikan dalam kehidupan saudara. Berulang kali saya ketemu dengan orang yang masih muda berhasil mencapai banyak, tapi kemudian lagi-lagi statementnya adalah, kenapa kok saya merasakan ada lubang yang sangat besar yang tidak bisa dipenuhi oleh materi, keberhasilan, bahkan pencapaian yang sangat besar, bahkan pengakuan yang sangat besar. Yesus di sini dikatakan bahwa dia tahu dari mana dia datang, kemana dia akan pergi, dia tahu dia siapa, dia tahu dia anak siapa, dan bahwa Bapaknya menyerahkan segala-galanya kepada dia. Jadi kalau saya tanya pada saudara, seandainya saya tanya pada saudara pertanyaan ini, apa yang Anda akan lakukan apabila Anda tahu bahwa Anda pemilik dari segala sesuatu yang ada? Gak usah alam semesta deh. Kalau saudara anak yang punya PIN, what would you do? Pasti gak akan susah payah cari parkir seperti tadi kan? Karena saudara bukan anak yang punya. Atau anak yang punya ada di sini? Saya boleh minta eksklusif parking space dari Anda? Kalau Anda yang punya Jakarta Selatan, atau Anda yang punya Jakarta, atau Anda yang punya Indonesia, ini yang punya alam semesta. What would you do kalau saudara tahu saudara pemilik alam semesta ini, jagat raya ini? Ayat keempat dikatakan, setelah dia tahu siapa dia, atau apa yang diberikan pada dia, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sangat kontradiktif kepada apa yang kita pikir tentang seseorang yang baru saja dikonfirmasi tentang siapa dia dan apa yang dia punya. Betul gak saudara? Inilah kepemimpinan, inilah sikap, inilah karakter, inilah hati yang Yesus mau kita dapatkan. Bahwa dia pada waktu dikonfirmasi who he is. Ini yang dia lakukan yang pertama. Makanya Yesus dikenal sebagai the servant king. Seorang raja yang punya hati seorang hamba. Begitu dia tahu dia raja, justru sifat hambanya yang keluar. Tapi dia bukan cuma raja yang punya hati hamba. Tapi dia adalah seorang hamba yang punya mentalitas raja. Sama susahnya buat seorang raja punya hati hamba, seperti seorang hamba pelayan yang punya mentalitas raja. Make sense? Dia mencontohkan paradoks dua figur, dua peran, dua posisi yang sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Walaupun dia seorang raja, tapi dia tidak berperilaku sebagaimana layaknya raja yang kita kenal di dunia ini. Raja di dunia ini dilayani, bukan melayani. Betul gak? Alkitab kita penuh dengan catatan, dia menunggu, dia mengetuk, dia meminta. Gak ada raja ngetuk pintu. Yang ada raja sebelum datang, protokolnya sudah datang duluan. Bukakan pintu, kasih karpet merah. Jangankan raja. Yang punya protokol sekarang gak raja juga punya banyak protokol.
Oh kenapa? Saudara punya masalah dengan itu? Wahyu bilang dia ketuk pintu. Gak ada raja yang ketuk pintu. Raja sebelum datang buka pintu dibukakan. Dia ketuk pintu, dia tunggu saudara. Tapi begitu saudara buka pintu, dia masuk makan sama saudara. Gak ada pelayan. Kalau ketuk pintu itu pelayan, betul gak? Gak ada pelayan yang dibukakan pintu berani duduk makan sama yang di dalam rumah. Begitu saudara bukakan pintu, dia tidak lagi ambil peran seorang atau approach seorang pelayan, dia masuk dalam hidup saudara sebagai seorang raja yang ingin memerintah dalam kehidupan saudara. Interesting, isn't it? Oleh sebab itu kemampuan saudara untuk menavigasi apa yang Alkitab katakan akan menolong saudara untuk menjadi seorang yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Lukas 22 mencatat sebuah kisah yang Yesus tanyakan. Dia bilang begini, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Pasti kan, yang kita anggap yang dilayani dong, betul nggak? Yesus berusaha untuk memberikan kita pengertian bahwa tidak selalu yang dilayani itu yang lebih besar. Hanya karena engkau melayani bukan berarti engkau lebih kecil. Semua yang suka melayani di GC katakan, yang belum suka melayani katakan, ampun. Betul dia bilang, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Bukan yang dilayani. I'm showing you bahwa bukan hanya dia yang dilayani yang paling besar. Nah kalau saudara pelajari perikop ini, dia sedang menunjukkan bahwa even though saya melayani, even though saya yang paling besar harusnya, saya melayani, dan walaupun kamu yang aku layani, aku juga ingin kamu punya mentalitas seorang pelayan seperti aku. Hanya karena aku mampukan jadi anak-anakku, jadi anak-anak raja, bukan berarti kamu harus bertindak seperti raja-raja yang ada di dunia ini. Gak ada yang amin sih. I wish I have time to bedah satu ayat dengan saudara. Karena saya masih punya 17 poin yang saya mau sampaikan. Ayat 30 tadi dikatakan, kamu akan makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Betul gak? Berarti saudara di-elevate. Saudara diangkat menjadi sama dengan dia. Di-elevate menjadi anak-anak raja. Nah pertanyaan saya adalah, untuk saya bisa move on ke poin berikutnya adalah, GC, dapatkah saudara menjadi anak-anak raja yang akan dibawa Tuhan? Karena ayat tadi 30 dikatakan engkau akan duduk memerintah. Dapatkah saudara menjadi anak-anak raja yang memerintah dengan hati seorang hamba dan pada waktu yang bersamaan menjadi hamba-hamba yang rela melayani dengan mentalitas seorang raja? Berapa banyak saudara setuju bahwa di tengah-tengah bangsa kita ini diperlukan anak-anak raja yang berhati pelayan dan pelayan-pelayan Tuhan yang bermental raja? Halo? Gereja anak-anak raja. Saya sering kali kalau ngobrol sama gereja, saya bilang, kalau orang belum pernah ke gereja, dapatkah dia merasa kalau dia masuk ke gereja, itu masuk ke rumah raja? Saya suka bilang bahkan, kalau saya lihat WC gereja nggak menandakan itu rumah raja sih kadang-kadang. Apalagi yang pipis di WC gereja tidak menunjukkan mereka anak-anak raja. As simple as that. Harusnya PI Mall waktu bubaran di food court paling diberkati karena anak-anak raja bubaran. Iya nggak sih? Anak-anak raja atau anak-anak siapa itu yang bubar nanti? As simple as that. Karena Tuhan ingin kita mencitrakan surga dan mencitrakan Tuhan yang kita sebut sebagai raja di atas segala raja. Pada waktu Tuhan mengangkat kita, kita juga diminta untuk bertanggung jawab. Lukas pasal ke-12 bilang begini, setiap orang yang kepadanya, saya baca ayat 47-48-nya, tapi saya kutip bagian yang saya ingin angkat perhatian saudara kepadanya. Setiap orang yang kepadanya dikatakan banyak diberi,
daripadanya akan apa? Banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan apa? Lebih banyak lagi dituntut. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan kalau mempercayakan kita, diangkat untuk menjadi anak-anaknya, diangkat untuk memerintah bersama dengannya, diberikan otoritas. Guess what? Tuhan akan menuntut tanggung jawab daripada kita semua. Markus 10 ayat 42 berkata bahwa Yesus memanggil mereka, murid-muridnya yang berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Dia sedang memberikan teladan, dia sedang memberikan contoh, dia sedang memberikan arahan, dia sedang memberikan standar untuk kita sebagai anak-anaknya, untuk bisa melayani di dunia dan lingkungan di mana kita melayani. So bisa dapat sesuatu dari sini? Itu yang Yesus sedang tunjukkan kepada kita. Nah, selain Yesus ada seorang servant king atau servant leader, seorang pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang memanipulasi, maka sifat yang lain yang berikutnya yang saya ingin saudara catat adalah Yesus menginspirasi dan bukan memanipulasi. Dan saya percaya di GC juga, your pastors, mereka ada pemimpin-pemimpin yang menginspirasi dan tidak memanipulasi. Di kami di JPCC kami punya slogan. Kami bilang pelayanan itu ada untuk membangun. Jadi gereja ada untuk membangun orang, bukan gereja ada untuk memanfaatkan orang untuk membangun gereja. Gereja ada itu untuk melayani saudara, untuk membangun hidup saudara, bukan memanipulasi dan memanfaatkan hidup saudara untuk membangun pelayanan. Cuman sayangnya tidak selalu bisa kita katakan kepada semua hamba Tuhan, unfortunately. Karena bisa saja yang terjadi tidak seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bergereja. Tapi doa saya adalah, GC adalah menjadi tempat komunitas di mana saudara terinspirasi dan tidak merasa dimanipulasi. Ada amin? Matius 23 ayat ketiga dan 4. Yesus paling sering mengangkat isu polemik dengan pemimpin-pemimpin agama zaman itu, baik itu orang Farisi, orang Saduki. Dan salah satu hal yang dia bilang begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ironi ya? Ironi bukan? Yesus bilang, yang dia omongin benar sih, cuman jangan ikutin yang dia bikin. Tapi saya percaya di GC, sebab kalau itu yang terjadi pasti udah rontok kepemimpinan. Itu cara saya melihat kepemimpinan. Karena biasanya rontok tuh yang paling dalam dulu, karena yang paling dalam yang bisa lihat apa yang terjadi. Betul gak sih? Karena yang paling dalam itu yang paling, jadi kalau banyak gereja rontok di paling dalam, guess what happens? Karena yang diomongin sama apa yang dilakukan gak sama. Yesus bilang, yang dia omongin sih benar, cuman yang dia lakukan gak benar. Kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh di keluarga, di dalam pernikahan, di dalam perusahaan, di komunitas, dimanapun juga, Yesus sedang berkata bahwa what you do matters more than what you preach. Apa yang kau lakukan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kau khotbahkan. Sebagai pemimpin, narasi bagus sih, orasi penting. Tapi perbuatan dan teladan kehidupan kita itu bicara jauh lebih penting. Setuju gak saudara? Soalnya gak bisa cuma perintahin anak saudara, jangan main HP, sebenarnya saudara sendiri pegang HP terus lagi makan. Saudara tahu itu khotbah yang gak efektif. Apa yang saudara mau ajarkan memang harus kita contohkan terlebih dahulu. Yesus menginspirasi dan bukan memanipulasi. Berikutnya, Yesus memberdayakan dan bukan memanfaatkan. Yesus selalu memberdayakan. Servanthood, kepemimpinan hamba, itu selalu bicara soal mengembangkan, membangun kehidupan orang lain. Berulang kali saya bicara sama all the pastors. Kerinduan mereka adalah kehidupan saudara di-equip, kehidupan saudara dibangun, kehidupan saudara dibekali.
Mazmur 78 ayat 72 bilang begini. Pemazmur katakan, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Pemazmur berkata bahwa seseorang yang mengembalakan harus mengembalakan dengan ketulusan hati dan menuntun yang digembalakan dengan kecakapan tangannya. Dan ini bukan hanya sesuatu yang perlu dijaga balance-nya oleh pemimpin gereja, tapi sesuatu yang saudara bisa jaga balance-nya di dalam kehidupan saudara dalam memimpin perusahaan, memimpin keluarga, perlu balance antara ketulusan dalam hati dan kecakapan di dalam tangan. Betul Tuhan lihat hati, tapi dunia lihat tangan saudara. Dunia lihat hasil tangan saudara, apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara. Nah, skill tidak bisa datang tanpa disiplin. Setiap saudara dan saya lahir dengan potensi. Taufik Hidayat lahir gak bawa raket saudara. Demikian juga dengan Grace Poli lahir gak bawa raket. Stephen Curry gak lahir bawa bola basket. Dia lahir bawa potensi, potential. Potensi itu adalah bakat yang Tuhan tempatkan dalam diri dia. Nah, untuk mengeluarkan bakat itu menjadi keahlian, jalannya, jembatannya namanya disiplin. Potensi hanya bisa berubah menjadi keahlian karena disiplin. Tuhan taruh karunia potensi dalam diri saudara. By the way, karunia itu bukan cuma karunia rohani yang supranatural saja. Melayani, mengasihi, memberikan perhatian, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan di Roma pasal ke-12, itu semua karunia rohani juga. Dan kalau ditafsirkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, saudara sebagai dokter, sebagai arsitek, sebagai lawyer, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat pemerintah, PNS, saudara semua diberikan Tuhan karunia untuk melayani. Di bidang saudara masing-masing. Dan untuk saudara bisa cakap, handal dengan tangan saudara, nggak bisa tidak kecuali saudara betul-betul melatih kecakapan tangan saudara. Betul nggak saudara? Saudara kalau ke dokter gigi cari yang bahasa lidahnya lancar atau ngebornya bagus? Ayo jujur sama saya. Ngebornya bagus. Saudara cari ahli bedah jantung, tangannya tenang, atau dia punya karunia penglihatan? Gak ada salah punya karunia rohani. Tapi yang dunia bayar mahal adalah the skilled hands of yours. Tangan saudara yang terampil. Itu bisa di pemerintahan, dimanapun juga. Dan Tuhan sedang menantikan orang-orang yang bisa punya kepercayaan diri sebagai seorang anak raja dan berhati hamba. Dan bisa melayani sebagai seorang pelayan dengan mentalitas seorang raja yang tidak ngemis dan tidak kampungan. Dan saya percaya di GC banyak sekali bahan baku yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi jawaban bagi dunia dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau berada. John Maxwell bilang begini, to have the head to understand people, to have the heart to love people, and to have the hands to help people. Gak ada slide-nya sih. Saya tidak teringat akan apa yang John Maxwell katakan. Anak-anak Tuhan harus punya akal yang bisa mengerti orang lain, punya hati yang mencintai orang lain, dan punya tangan yang siap membantu orang lain. Dan saya percaya tengah-tengah saudara ada banyak yang seperti itu. Dan Tuhan sedang membekali pemimpin-pemimpin saudara untuk memberdayakan saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Amin. Last but not least, melayani dan bukan dilayani. Markus pasal ke-10 ayat 45, saya minta tim praise and worship untuk siap-siap ambil posisi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kepemimpinan itu menuntut komitmen saudara. Yang paling bayar harga dulu itu yang ada di depan sebenarnya. Justru seorang pemimpin itu yang paling pertama harus pasang badan dan membayar harga. Menempatkan kepentingan yang lain di atas kepentingan dia. Itu yang Alkitab katakan. Makanya Yesus selalu bilang kalau kamu mau menjadi yang terdahulu, kamu harus menjadi yang terbelakang. Artinya kepentingan orang lain harus mendahului kepentingan kamu.
Itu bukan bicara soal yang lain, tapi bicara soal kapasitas hati. Apabila engkau seorang pemimpin dan kepentinganmu didahulukan, maka yang kita langgar adalah prinsip yang paling fundamental daripada sebuah kepemimpinan. Justru kepentingan yang paling harus dikesampingkan adalah kepentingan pribadi, yang harus didahulukan adalah kepentingan orang lain. Makanya Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar, ayat ke-43, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, artinya yang terdahulu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kira-kira kalau Tuhan datang malam hari ini di tengah-tengah saudara, akankah dia dapatkan orang-orang yang dalam hati secara tulus saudara rela dan siap untuk memberikan hidup untuk dia pakai seperti itu? Di mana engkau berada. Doa saya untuk generasi emas ini adalah generasi yang betul-betul punya keyakinan akan apa yang firman katakan dan berani untuk memberikan hidup seperti itu bagi generasi kita. Kalau enggak, kita bisa berdoa sampai mulut berbusa, tapi kalau kita tidak benar-benar secara konkret memberikan kontribusi, memberikan diri kita, maka kita hanya bisa berdoa dan berharap, tapi kita tidak berbuat dan tidak memberikan diri kita untuk Tuhan pakai membawa perubahan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Tadi saya di ibadah yang ke jam 4 tadi saya mengutip tentang kisah orang lumpuh yang diangkat oleh 4 temannya. Saya kira mungkin saya angkat sebentar, lewat 1-2 menit, is okay Pastor? Markus 2 ayat pertama sampai ayat kelima, saya kutip lagi ulang tadi, saya kutip di ibadah sebelumnya. Dikatakan, setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah bahwa ia ada di rumah. Saya nggak tahu ini rumah siapa, Yesus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya berhenti dulu sebentar. Jadi kalau baca Alkitab kita lewat cepat aja karena nggak peduli atap siapa, rumah siapa yang dibongkar. Emang gue pikirin bukan rumah gue kan. Tapi kalau kita mau berpikir ini rumah siapa ya? Saya nggak tahu apa reaksi orang itu waktu lihat atap rumahnya dibongkar begitu aja. Ayat kelima, berarti ada orang yang harus making sacrifice for something like that to happen. Kita suka mujizat ya. Karena kita gak bayar harga. Iya gak sih? Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan. Yang Yesus lihat bukan iman si lumpuh loh. Lumpuh gak bikin apa-apa. Gak bayar rumah, gak bayar apa-apa, gak pakai iman bahkan. Yesus, iya benar. Dia gak pakai bayar iman, dia gak bayar apa-apa, dia tiduran aja. Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 12 saya lompat deh. Catatan saya banyak, kalau jam 8 juga gak selesai nanti ini. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua apa? Takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini nih belum pernah kita lihat. Yang belum lihat itu, yang belum pernah lihat gak tahu rumah orang dirusak. Atau ada orang yang rela susah payah demi temannya jadi lebih baik. Menurut saya, yang ini nih belum pernah kita lihat. Ada loh teman-teman yang gak menyerah untuk temannya jadi lebih baik. Whatever it takes, we want you to be better. Yang begini nih belum pernah lihat. Saya pikir bangsa kita, generasi kita perlu yang begini nih.
Di pekerjaan saudara, mungkin saudara rela promosi saudara diambil oleh teman saudara. Ada yang amin sih, enak aja. Lu ngomong mah enak, kan gue yang susah lagi. Karena berulang kali saya diminta, doain dong pastor, saya susah ini. Disikut kiri, disikut kanan. Oh karena begini, oh saya dilewatin, wah. Apalagi yang di pemerintahan, paling sering tuh saya minta didoain, suruh doain. Bagaimana kalau saudara betul-betul percaya bahwa hidup saudara, promosi saudara, masa depan saudara, dampak saudara, tangan saudara, hidup saudara, kaki saudara, semua ada di tangan Tuhan. Dan He is in control. Promosi saudara atau tidak, atau belum promosinya saudara, juga ada di tangan Tuhan anyway. Sehingga saudara berani untuk mendahulukan semua yang lain sebelum kepentingan saudara yang didahulukan. Dan kalau saudara berani menjawab ya kepada Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang membuktikannya ke dalam kehidupan saudara. Bahwa apa yang hanya bisa dia lakukan dalam kehidupan saudara. I wish I have the time. Saya bisa cerita pada saudara apa yang saya dan istri saya alami selama ini. Kalau bukan karena Tuhan, we won't be here mengalami dan menjalani dan melakukan apa yang kami lakukan. Karena keyakinan kita bahwa hidup kita sepenuhnya punya Dia. Saya ingin tutup dengan ini. Saudara percaya saudara dan saya ini alat, betul gak? Alat. Yang pakai siapa? Tuhan. Yang kita perlu cuma make ourselves available. Tersedia aja untuk dia pakai kapan saja. Jadi kalau alat itu dibiarkan belum dipakai, berarti belum waktunya untuk dia pakai. Itu aja. Saya gak perlu nyodorin diri, ini nih, siap nih. Gak perlu. Being available, hatinya siap, mentalnya siap, hatinya tulus. Kecakapan tangannya terus dilatih, kalau dipakai tinggal waktunya dia. Gak dipakai, gak usah takut juga. Karena sudah tahu siapa saudara dan apa yang dia percayakan saudara dilakukan. Dan perlu dan harus lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara terima sesuatu? Saya sudah lewat 5 menit. Kalau saudara tahu siapa saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, ini yang saya mau doakan. Setiap saudara keluar dari ibadah ini tahu bahwa apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Talenta, karunia, keahlian, panggilan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa Tuhan meteraikan itu. Walaupun saudara belum ada di posisi seperti yang saudara pikir dan mimpi saudara akan lakukan ada di situ. Tenang saja, percayalah. Terus latih apa yang di tanganmu. Terus setia kerjakan apa yang di tanganmu. Terus siapkan hatimu biar Dia sendiri yang pakai saudara pada waktunya. Amin. Saya yang berdoa hari ini, malam ini supaya saudara dimeteraikan. Sehingga saudara keluar dengan rasa puas. Tahu bahwa tangan Tuhan tidak melepaskan saudara. Dan ada panggilan yang sangat nyata. Dan ada panggilan yang sangat khusus dalam hidup saudara. Mari kita berdiri bersama-sama sembah Dia sebelum saya berdoa. Inilah yang ku punya, Sembah Dia. hati sebagai hamba, Bawa hidupmu, yang mau taat bawa dan mimpi-mimpimu, setia padamu Bapa. bawa pekerjaanmu, Manapun bawa jabatanmu, bawa, bawa karirmu, hati yang menyembah, bawa pernikahanmu. dalam roda Bilang Tuhan ini semua milikmu untuk kemuliaan namamu. Inilah yang ku punya, I give it all to you. hati sebagai hamba, Meteraikan, taat dan urapi, setia teguhkan. kemanapun ku bawa, Pada saat hati mereka tulus, hati yang menyembah, tangan mereka handal, dalam roda Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupannya. Pada saatnya mereka akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Berkat dengan anugerah Tuhan,